Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai elektabilitas Pak Anies Baswedan pasca suksesnya Formula E di Jakarta. Karena kemarin teman-teman, Pak Anies telah menggelar Formula E pada 4 Juni 2022 dan hasilnya luar biasa teman-teman. Penontonnya banyak, kemudian banyak pejabat negara juga hadir di Formula E. Walaupun kegiatan Formula E kemarin tanpa sponsor dari BUMN, namun itu pun ternyata sukses teman-teman, digelar di Jakarta. Nah teman-teman, sebelum kita membahas terkait Formula E, coba kita lihat dulu pandangan dari Anifah Suryani terkait gelaran Formula E. Tanpa menggunakan sponsor BUMN ternyata sukses. Kita tonton video dari Anifah Suryani mengenai pendapat dia terkait Formula E. Bagaimana menurut kakak tentang BUMN gak ikut sponsori Formula E? Kalau mereka gak sponsori, kenapa memang? Formula E tetap sukses kok. Jadi with or without their support, event Formula E tetap sukses dilaksanakan. Bukan hanya sukses dilaksanakan, tetapi juga mendapatkan pujian. Bukan hanya di kancah nasional, tetapi juga di kancah internasional. Lagian kita sama-sama tahu hari-hari ini mungkin alasan tidak menjadi sponsor di ajang Formula E ini karena akhir-akhir ini beberapa sektor di BUMN mengalami kerugian. Jadi mungkin karena alasan itulah BUMN atau beberapa sektor di BUMN hanya mampu memberikan gratifikasi kepada Wakil Ketua KPK, tidak bisa memberikan sponsor kepada event Formula E. Lagian sama seperti event-event yang pernah diselenggarakan sebelumnya, ini bukan tentang Jakarta, ini bukan tentang Bapak Anies Baswedan atau yang lainnya. Ini tentang unjuk gigi Indonesia di mata dunia, yang dimana jika orang-orang tertentu, baik dia membawa dirinya secara personal atau membawa dirinya secara jabatan di pemerintahan, ikut serta berpartisipasi dalam ajang Formula E ini, maka secara otomatis nama mereka akan terbawa dalam pemberitaan ini. Jadi ya kali ini BUMN tidak tercatat sejarah pada ajang Formula E ini begitu. Dan itu baik-baik saja gitu. Dan dari acara Formula E ini kita bisa belajar tanpa support siapapun, tanpa sponsor siapapun, harus tetap maju, jangan menjadi mental minta-minta. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kedepannya jika ada acara, apalagi itu adalah acara bergengsi dunia yang diadakan di Indonesia, kita harus tetap support. Mau siapapun yang menyelenggarakannya, entah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, kita harus sama-sama support. Biarlah di dalam keluarga kita, di dalam Indonesia ada begitu banyak perbedaan yang lahir, ada cebong, ada kadrun dan sebagainya. Tetapi di kancah internasional kita harus tetap terlihat bersatu. Jadi jangan terlalu dipikirin tuh BUMN mau sponsori Formula E atau enggak gitu. Yang rugi, yang gak dapet nama, yang gak dapet panggung kan mereka sendiri. Paham kan kalau kata Mbak Kinan? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa enggak? Nah itu teman-teman, satu video yang cukup menarik dari Anifah Suryani teman-teman terkait Formula E, di mana Anifah hanya mengkritik teman-teman, kenapa kok tidak ada sponsor BUMN yang ikut andil bagian mensukseskan pagelaran yang bersifat internasional. Karena kalau kita melihat teman-teman, Formula E ini kan kegiatan yang disorot oleh dunia. Ada 150 negara menyorot kegiatan Formula E. Dan ini akhirnya membawa dampak yang luar biasa bagi Indonesia, bahwa Formula ini sukses. Jadi ini membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Nah, keberhasilan Pak Anies Baswedan ini patut kita apresiasi, walaupun tanpa BUMN yang ikut mensponsori acara tersebut. Padahal teman-teman, sebelum pagelaran Formula E itu, Pak Jokowi juga hadir mengecek lokasi sirkuit Formula E. Itu artinya Pak Jokowi memperhatikan terkait pagelaran yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai nanti terjadi kegagalan dalam penyelenggaraan Formula E. Namun demikian teman-teman, Pak Menteri Erick Thohir ini kok tidak memberikan partisipasinya dalam bentuk sponsor di Formula E. Padahal ini sudah diminta oleh Ahmad Saroni, meminta kepada pihak Menteri BUMN untuk memberikan sponsornya. Tetapi sampai hari H
dilaksanakan Formula E, tetap saja tidak ada bantuan sponsor dari BUMN. Namun demikian, walaupun tanpa sponsor BUMN, tetapi Formula E jalan sukses. Ini suatu hal yang patut disyukuri teman-teman, karena berbeda dengan sirkuit Mandalika kemarin, ada banyak sponsor dari BUMN, tetapi di Formula E tidak ada sponsor dari BUMN. Nah teman-teman, ketika Formula E sudah sukses, maka orang ingin tahu apakah membawa dampak elektoral kepada Pak Anies Baswedan. Kali ini teman-teman, ada lembaga survei IPO mensurvei terkait elektabilitas Anies Baswedan pasca diselenggarakannya Formula E di Jakarta. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil dari fajar.co.id. Efek Formula E, elektabilitas Anies melejit, lampaui Prabowo dan Ganjar. Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) dalam hasil survei terkait pilihan responden terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 menempatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di posisi teratas. Dalam survei yang dilakukan di periode 23 sampai 28 Mei 2022, IPO menggelar simulasi Pilpres dengan mengajukan 10 nama tokoh politik nasional sebagai capres. Hasilnya, Anies Baswedan meraih 26,92% suara responden jika pemilihan presiden dilaksanakan pada hari survei. Raihan tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan 9 nama lainnya. Di urutan kedua ada Prabowo Subianto dengan raihan 22,7%. Suara responden, diikuti Ganjar Pranowo dengan perolehan 19,3% suara. Muncul pula nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan raihan suara 10,6%. Sandiaga Uno meraih 3,6%. Ridwan Kamil meraup suara 2,8% dan Puan Maharani 2,8% suara. Jadi ada kenaikan dari AHY juga teman-teman. AHY naik, kemudian di bawah AHY ada Sandiaga Uno, kemudian di bawah Sandiaga Uno ada Ridwan Kamil, kemudian Puan Maharani 2,8%. Jadi Puan ini rendah elektabilitasnya teman-teman dalam capres di 2024 berdasarkan survei dari IPO. Kemudian diikuti Menteri BUMN Erick Thohir dengan meraih 1,9% suara. Erlangga Hartarto meraih 0,7% suara, serta Muhaimin Iskandar meraih 0,3% suara. Ini Caimin rendah teman-teman elektabilitasnya, berdasarkan survei dari IPO. Survei dilakukan secara hybrid, yaitu secara tatap muka dengan 480 responden, dan sambungan telepon sebanyak 720 responden, sehingga totalnya mencapai 1.200 responden. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan margin of error 2,90% dengan tingkat akurasi data 95%. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multi-state random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat. Nah, itu teman-teman hasil survei yang dilakukan oleh IPO, Indonesia Political Opinion, di mana dalam survei itu menempatkan Pak Anies Baswedan di peringkat tertinggi, yaitu 26,9%. Di bawah itu ada Pak Prabowo dengan raihan 22,7%. Kemudian di bawah Pak Prabowo ada Ganjar Pranowo 19,3%. Ini berdasarkan survei teman-teman yang dilakukan oleh IPO. Dan inilah efek dari apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan selama ini. Kinerja yang baik, kemudian banyak prestasi yang didapat, kemudian di 4 Juni 2022 ini sukses menggelar Formula E. Jadi orang akan melihat bahwa inilah salah satu calon presiden potensial di 2024, yaitu Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita melihat teman-teman, di antara calon presiden yang ada, yang sudah beredar di masyarakat itu, salah seorang calon presiden yang potensial dengan berbagai kegiatan yang menarik perhatian publik, itu memang Pak Anies Baswedan. Misalkan kalau kita bandingkan dengan Ganjar.
Apa prestasi Ganjar selama ini ketika beliaunya itu memimpin Jawa Tengah? Apakah ada program-program dari Pak Ganjar ini yang menarik perhatian publik dari Indonesia maupun dari luar negeri? Demikian juga dengan Pak Prabowo Subianto. Apa kegiatan Pak Prabowo selama ini, selama menjabat menjadi Menhan ini yang menarik perhatian publik? Tetapi justru Pak Anies lah teman-teman yang sering mendapat sorotan. Baik sorotan dari pengkritik, karena kalau kita lihat teman-teman, kegiatan di Formula E kemarin banyak buzzer yang mengkritik Pak Anies Baswedan. Artinya itu menarik perhatian teman-teman. Jadi kegiatan yang diselenggarakan Pak Anies ini menarik perhatian dari buzzer, kemudian dari pendukung Pak Anies Baswedan, kemudian dari pihak luar negeri. Ini menyoroti terkait kegiatan Pak Anies Baswedan terkait Formula E. Dan pada ujungnya teman-teman, Formula ini ternyata sukses digelar Pak Anies Baswedan walaupun tanpa dukungan dari badan usaha milik negara. Nah, itu teman-teman perbandingan antara calon presiden yang ada. Jadi kalau saya melihat Pak Anies lah salah seorang kandidat calon presiden yang potensial. Karena itu tidak salah kalau kemarin ada bahasa mendukung Pak Anies di internal Partai Nasdem, kemudian di KIB juga begitu. Belum lagi teman-teman deklarasi-deklarasi yang selama ini mendukung Pak Anies untuk menjadi calon presiden. Bahkan kemarin teman-teman ada hal yang cukup menarik terkait FPI Ribbon yang melakukan deklarasi mendukung Pak Anies. Nah, FPI Ribbon ini menjadi hal yang janggal karena beberapa media online ini menyiarkan bahwa orang yang melakukan aksi dukung Pak Anies kemarin lewat FPI Ribbon itu juga pernah orangnya itu melakukan demo menolak Formula E. Jadi ini kan kontradiktif teman-teman orang ini. Satu sisi kemarin menolak terkait Formula E, sisi lain kali ini mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Berarti ini satu deklarasi yang aneh, yang cenderung black campaign, yang cenderung untuk menyerang Pak Anies Baswedan. Jadi ini seolah-olah mendukung Pak Anies tetapi dia memakai atribut FPI Ribbon. Padahal FPI itu sudah dibubarkan pemerintah. Segala bentuk aktivitasnya tentu tidak boleh memakai atribut FPI. Tetapi kemarin kok hadir teman-teman di ruang publik. Bisa menyelenggarakan aksinya. Mestinya ini kan dilarang oleh pihak kepolisian. Karena selama ini beberapa aksi yang dilakukan oleh FPI ataupun aksi yang dilakukan oleh alumni 212 selalu mendapat halangan. Bahkan kemarin ada reuni 212. Itu dihalangi oleh pihak aparat. Tetapi walaupun dihalangi, tetap saja alumni 212 menggelar aksinya. Karena aksi yang disampaikan 212 adalah bagian aspirasi masyarakat. Yang ini mesti harus dilindungi. Tetapi ini berbeda teman-teman dari FPI ini. FPI itu kan sudah dibubarkan pemerintah. Tentu saja tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang memakai atribut dari FPI. Jadi dukungan kepada Pak Anies ini banyak pihak yang melihat ini adalah black campaign yang sebenarnya ini malah menyerang Pak Anies. Kemudian yang kedua, Pak Anies juga mendapat perhatian dari kemarin teman-teman di Bidakara ada sejumlah orang yang mendukung Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Ini juga menimbulkan kontroversi karena apa? Di antara orang yang melakukan deklarasi itu ada mantan FPI, mantan HTI dan mantan teroris di sana. Dan ini juga menimbulkan kontroversi lagi teman-teman. Artinya banyak pihak yang melihat inilah black campaign yang sebenarnya itu menyerang Pak Anies Baswedan. Nah, artinya teman-teman sosok Pak Anies ini lagi-lagi mendapat perhatian publik. Baik yang mendukung Pak Anies ataupun yang menolak Pak Anies Baswedan menjadi perhatian. Dan orang yang menjadi perhatian ini tentu punya elektabilitas yang cukup tinggi karena diperhatikan. Baik yang memperhatikan itu pendukung atau yang mengkritik. Tetapi kalau kita lihat teman-teman, banyak program-program Pak Anies Baswedan yang justru ini mendapat apresiasi dari pihak luar negeri. Jadi kalau orang luar negeri itu tidak tahu menahu terkait politik di dalam negeri. Orang luar negeri itu tidak tahu di sini kalau ada cebong dan kadrun atau cebong dan kampret, tidak tahu. Taunya adalah Indonesia. Seperti gelaran Formula itu, pihak luar negeri itu melihat Indonesia. Indonesia ternyata sukses menggelar Formula E. Padahal yang menggelar itu adalah
Pak Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta. Itu pun tanpa bantuan dari BUMN. Itu pun sukses teman-teman. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait popularitas Pak Anies Baswedan yang ternyata mendapat angka tertinggi 26,92%, mengalahkan Pak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini berdasarkan survei dari IPO. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.